Ini kalau misalnya kita langsung jump ya ke topik Bevin ya, karena sempat ada yang chat gue nih di DM juga kan beberapa di Instagram ngomong Bevin. Gimana target berikutnya berapa? Mungkin fundamental kita udah nggak usah jelasin Ya. lagi ya, Bill ya. Karena kita udah kelihatan angkanya sebenarnya Q on Q-nya masih naik dan ya kalau misalnya kayak kita tahu lah IIMS itu atau ya mobil-mobil kan semua lagi pameran, orang kayaknya perbankan juga lagi genjot tuh kasih kredit murah apa ya, pokoknya menstimulus rasa-rasanya sih penjualan otomotif gitu, mau second mau baru kayaknya masih stabil Ya. lah Q1 ini gitu ya. Nah cuman pertanyaan targetnya ke berapa gitu technically gitu kan. Nah, kalau kayak biasa Glenn, Hans itu kan, lihat Ya. chart itu canggih-canggih ya Bill ya, kayak tarik garis sini, garis sana. Sebenarnya ya teman-teman tuh nggak usah pusing loh, diterima kita aja langsung ada nih, ini kelihatan nggak tuh? Retracementnya. Kayak, Makanya. mati. Iya, maksudnya kayak no, teman-teman lihat ya di equity ini kan ada tuh stock apa stock analisis, terus tinggal di expand pilih sahamnya apa gitu, nanti langsung muncul support resistnya nih kayak dia berapa 1325 resisten breakout, resisten berikutnya 1425 gitu kan, support di berapa, support 1290. Nah, jadi teman-teman ini kayak semi-semi chat GPT ya, Bill ya. Langsung muncul ChatGPT support resist, nggak versi usah tarik-tarik saham. garis. Iya. Hmm. Sisa lihat aja langsung support resistnya kan tuh teman-teman, udah nggak usah pusing. Udah nggak kepake nih Hans sama Glenn nih Bill, udah semua tinggal langsung lihat di sini aja nih muncul angka Aduh, support resist nih. Yang penting kan ya, betul. mental yang bertahan. Soalnya technical, Nah technical gitu bisa teman-teman di-automate tadi. ya, Jok ya. Sebagian. Technical bisa di-automate hmm, sebagian. hmm, Hmm. ditipu-tipu Iya. gambar gitu kan. Tapi kalau Funda kan ya kalau company besar rasa-rasanya kan ada auditor Big Four gitu kan yang sulit untuk dimanipulasi kan. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di stock analysis di bagian di apps kalian gitu ya. Nanti tinggal lihat sahamnya apa, indikatornya juga banyak bisa di-add gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka trading juga sebenarnya kita masih ada program ODT ya, one day trade Benar. fee ya, Bill ya. Jadi kayak kalau dan sell saham dengan jumlah lot yang sama gitu ya di hari yang sama, fee-nya otomatis turun jadi 0125 jual 0225. Jadi memang itu hemat kayak berapa 30% lebih gitu kan hematnya. Nah, itu yang otomatis nanti berlangsung Tuh. sampai 9 Maret. Nah, jadi teman-teman boleh tuh kalau yang lagi mau trading ya, ya bolehlah trading dulu pakai chart analisisnya, Dan langsung trade pakai. nantikan Nah, itu ya Jok ya. jadi Nantikan hemat. advance order kita teman-teman. Dalam waktu ini ya bulan depan harusnya kita udah bisa rilis lah. Gini advance order kita. Gitu. Teman-teman mungkin udah ada beberapa Ya. yang trial ya Bill Mantap. ya kalau kita ya. Oke, mungkin market dikit ya. Hari ini sebenarnya kan asing net sell tipis lah 70 M. Mungkin kemarin juga US market lagi libur Presiden Day gitu ya. Dan cuman mungkin agak bikin kayak hari ini kalau lihat-lihat kan ini Dow future-nya agak-agak minus. Mungkin itu market masih agak parno dengan apakah the Fed tuh bisa naik 3 kali masing-masing 25 basis point, kan pembahasannya masih seputar itu ya. Jadi kayak dikhawatirkan ya itu negatif lagi. Kalau tadi sempat kita simak ya ngobrol ya Bill ya sama Gary fund manajernya Trump kan, itu memang sebenarnya menurut dia juga kan view market sebenarnya fine fine aja apalagi di Indonesia gitu. Kalau yang mungkin potensi resesi kan no, kemungkinan jauh, tapi itu bisa arah if ada mungkin lembaga keuangan besar yang kena default lah gara-gara suku bunga terlalu tinggi dan akhirnya dia kesulitan kan cash flow untuk bayar utangnya, akhirnya default. Nah, kecuali ada momen itu gitu. Nah, itu baru ada potensi mungkin potensi resesi. Tapi kalau enggak ya sebenarnya dilihat dari kacamata dia pun fine fine aja marketnya ya. Nah, kalau misalnya Bill, ini kan gue mencari ideas gitu ya sebenarnya ya. Apa sih yang bisa kita bahas tapi sebelum marketnya bergerak kan biasanya Ya. kita suka discussing gitu ya Bill ya. Kayak ini ya sih. Nah, kalau menurut lo nih Bill, kayak sekarang kan biasa udah mau April, udah mau Lebaran. Lebaran orang juga jalan-jalan biasanya gitu kan. Kalau minggu yang lalu kita
poultry-nya orang karena buka puasa kan makan ayam gitu ya lebih banyak. Nah, kalau sekarang ini kalau tentang jalan-jalan ya Bill, apalagi kayak yang kemarin itu China udah mulai datang gitu kan jalan-jalan ke Indonesia. Sebenarnya kayak sektor related ke pariwisata nih, itu menurut lo ada potensi bagusnya nggak? Soalnya kalau yang gue perhatiin gini, kayak misalnya yang penyelenggara travelnya lah, Panorama atau Bayu gitu kan, itu kalau dilihat Q2, Q3 yang tahun kemarin itu kan mulai positif dan meningkat gitu labanya, laba bersihnya kan. Mungkin Q4 nanti juga naik gitu dan berlanjut tahun ini. Nah, is it ada potensi di sektor itu atau mungkin terkait di Ya, pariwisata ini Bill, menurut lu? sebenarnya sektor pariwisata ini memang lately sahamnya agak-agak sedikit ini Jok ya, agak bergerak naik ke atas semua ya kalau gua perhatiin ya, terutama si ini yang PNR ya, yang Panorama ya. Itu kalau lihat grafiknya gue juga baru benar-benar ngeliat, ternyata Panorama lately udah naik ya gitu ya. Terus juga kalau kita lihat ya paling simpel ini deh yang kita suka jadi bahan bercanda di kantor job itu apa Raffi Ahmad katanya yakin sektor pariwisata mau bangkit gitu kan, terus apa di berita mau beli apa taksi ya itu kan. Nah, jadi kan apa kita kita juga ngelihatnya kayak wah ini emang ada apa nih, cuma memang sektor transportasi masalah besarnya ada di ini sih ya, menurut gua di liquidity ya gitu ya. Liquidity-nya semuanya rata-rata rendah, even kayak Panorama juga menurut gua apa termasuk yang liquidity-nya masih rendah. Dan sepertinya ada mix signal juga nih Jok. Mix signalnya maksudnya dalam artian kalau ada baca berita 1 mingguan terakhir ini kan kayak hotel-hotel di Bali masih dijual itu ya semua ya gitu ya. Nah jadi orang-orang jadi mikir sebenarnya ini sektor pariwisata udah bangkit atau belum. Nah sebenarnya menurut gua sektor pariwisatanya sudah bangkit, tapi ada damage yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir itu yang tidak bisa diputer gitu. Contoh selama 2 tahun terakhir udah tutup dan segala macam, lu udah nggak punya cash flow ya kan, udah nggak punya apapun, mungkin aset udah lu jual gitu kan, tiba-tiba sekarang lu mau ekspansi atau segala macem gak punya duit lagi kan sebenarnya kan. So the option justru adalah ya udah kalau udah nggak ada opsi untuk bisa capex lagi kan, mungkin lukisannya mana udah dijual Jok, sofanya udah dijual ya kan, dengan bisa kursi rotan doang gitu kan, Oh, AC udah dijual gitu kan. Nggak mungkin dong lu hotel kasih turis kayak kipas angin gitu atau apa kan, akhirnya lama-lama lu pikir nggak sanggup lah kayak gitu kalau kayak gini terus kan, belum kalau masih yang interestnya tuh masih jalan kan pinjamannya kan, akhirnya mereka jual gitu kan. Nah mungkin menurut gua ini kita bakal ngeliat apa yang namanya merger and acquisition nih dalam apa bisnis real di hotel, nanti kita akan lihat rata-rata itu mungkin akan mulai dijual gabung apa segala macem gitu ya Jok ya. Karena kalau apa gue masih ingat kayak berapa minggu lalu kan kita kan ada event yang sama Pak Boy ya gitu ya. Event Pak Boy itu udah bilang wah sebenarnya dulu menarik tuh gitu katanya, pas yang lagi pandemi gitu tuh hotel-hotel kan apa pada dijual gitu ya. Cuma kita pun waktu itu katanya masih mikir-mikir gitu kan. Ternyata sekarang sektor pariwisatanya udah balik lagi kan. Cuma menurut gue itu sih Jok, liquidity problem ya kan, sahamnya rata-rata nggak liquid. Kedua juga ya apa sektor ini kayak mode-nya tuh kurang ya Jok ya. Kita bukan sektor perhotelan kayak di luar negeri gitu loh, yang kayaknya earning-nya tuh pada gede-gede gitu kan. Kalau lihat earning sektor pariwisata di tempat kita kan termasuk yang kecil ya Jok ya. Mungkin kalau tadi saham-saham kayak yang lu sebut juga itu rata-rata gue perhatiin earning-nya juga masih belum show up ya. Jadi ya mungkin paling kalau untuk jadi untuk saham-saham khusus untuk investor retail sih Jok. Ya kan kalau institusi kayaknya sih belum ya. Dan mungkin kalau teman-teman perhatiin juga sekarang likuiditas itu kayaknya mengering ya di pasar saham ya gitu ya. Dulu kayaknya market kita tahun kemarin transaksi mungkin jelek-jelek ya 12-13 T gitu ya rata-rata. Sekarang nih kayaknya tiap hari itu bisa capai 7 T aja, apa 8 T udah bagus nih gitu. Tadi aja jam setengah 3 kayaknya udah tinggal 5 menit lagi mau tutup, market baru lewat 6 T itu yang ikut sama crossing gitu kan. Jadi ya di dalam kondisi market lagi nggak liquid kayak sekarang, kalau lu pilih saham yang nggak liquid lagi kayaknya itu sih sama aja agak sedikit mencari masalah ya sebenarnya gitu ya. Mungkin nanti kalau market udah bullish lagi ya saham-saham yang nggak begitu liquid baru tuh teman-teman nanti diburu gitu. Nanti kalau udah kayak pandemi pas COVID kemarin, boom tech apa aja disikat kan gitu loh.
Iya benar-benar kayak mungkin kita perhotelan di sini kan beberapa nama perhotelan kalau teman-teman cari di stok apa sahamnya gitu ya itu beda lah bukan kayak mungkin di luar negeri jaringan JW Marriott yang Benar. banyak gitu ya Iya, atau Hilton gede kayak gitu kita seperti itu gitu ya Bill ya kalau di market iya. Kayak Indonesia. Panorama aja hari ini Oke, transaksi nah cuma 100, bahkan nggak nyampe 100 juta nih transaksinya gitu kan. Gitu loh. Jadi apa kecil sih teman-teman gitu kalau segitu transaksinya. Tuh. Iya. oke. Yang related dengan pariwisata lagi kan sebenarnya Ya, pesawatnya dong benar. otomatis ya kan Garuda. Garuda nih mondar mandir kan kalau misalnya balik lagi ya kita lihat lagi analisa technical terima gitu ya. Eh, itu sekarang kan harga 100 resist 103 support 96 ya kan. Nah, itu ajak konsol tuh di area 95 sampai 100 lah udah beberapa hari mungkin 2 mingguan ini kayak mulai mencari bottomnya lah istilahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya terakhir juga ada rencana untuk private placement lagi, itu mungkin dari ini ya maskapai Arab gitulah ya, yang akan masuk gitu rencananya kan, karena dia juga punya relate lah ke penerbangan haji gitu. Nah, menurut lu Garuda ini kalau kita mau spek ya Bill ya, lu agree nggak dia akan ada perbaikan secara Ya, fundamentalnya ya. gitu? Sebenarnya Gia ini kan termasuk saham yang ini ya Jok ya, baru open lagi lah di market gitu kan selama 2 bulan terakhir setelah lumayan lama gitu kan vakum. Nah memang ada rumornya mau masuk Emirates lah apa segala macam. Ya kalau lu tanya kiri kanan kelihatannya rumornya nih oke nih ya kan maksudnya infonya lumayan nih gitu kan. Tapi balik lagi apa kita kan nggak bisa ya trade cuma based on rumor aja gitu ya. Ini saham yang lumayan lu expect bakal banyak berita nih. Ada ini, ada itu, tapi belum ada konfirmasinya nih sampai sekarang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngeliat dia sekarang, sebenarnya bener yang lu bilang tadi Jok. Yang penting dia masih rapi ya kan, di support 95, 96 gitu kan. Resistnya misalnya di 102, 103, ya lumayan dulu aja trading di situ. Ntar kalau breakout, baru apa kita ikut gitu. Tapi ya mungkin kalau menurut gua, apa gue belajar pokoknya selama 2 tahun terakhir ya Jok ya, hanya company yang benar-benar show up profitnya yang sahamnya itu bisa sustain naik di atas gitu. Karena kalau lu perhatiin deh yang misalnya berbau apa digital kayak gitu ya Jok ya, itu rata-rata sekarang udah balik kan ke harganya yang mungkin setahun 2 tahun yang lalu gitu kan. Tapi coba kita lihat saham-saham yang earningsnya tuh growth-nya tuh ada dan real. Contoh kayak misalnya Alfamart gitu ya Jok ya. Terus kita lihat saham kesukaan lu, Bevin, kayak gitu kan. At the end of the day, fundamental tuh nggak bohong, Jok. Gitu kan. Selama earnings lu tuh bener-bener earnings yang quality gitu kan. Terus juga ibaratnya lu dari sektor yang kayaknya tetap bakal growing gitu kan. Bukan yang cyclical-cyclical amat gitu kan. Kayak misalnya komoditi kan termasuk yang cyclical gitu ya. Nah, lu harusnya tetap akan growing gitu. Coba aja teman-teman perhatiin deh, saham yang rata-rata naik selama mungkin setahun terakhir dari tahun 2020 sampai sekarang itu semua rata-rata udah show up profitnya. Beda sama kejadian 2020-2021 kemarin ya. Zaman yang masih vaksin-vaksinan, zaman yang masih digital-digitalan, itu rata-rata profit mereka tuh belum yang sampai gimana-gimana banget gitu kan. So, apa yang gue pelajari sama 2 tahun terakhir ini benar-benar fokus ke earning sih, Jok. Benar-benar sekarang kalau kadang-kadang kita lagi ngobrol soal saham gitu kan, misalnya lu pada atau gantian lah kita semua kalau discuss di kantor kan, ada saham ini nih, gue akan selalu mikir dulu mana earning-nya dulu nih. Karena gue udah belajar nih 2 tahun terakhir, ya kan, gue rasa kita semua udah belajar lah, Jok. Lu, gue, Hans, ya kan, Glenn, ya kan, bahkan kayak Jordan pun gue rasa udah belajar kayak gitu kan, bahwa yang penting di saham itu tuh earnings, earnings, earnings gitu. Karena lu bisa santai akhirnya kayak gitu kan. Kayak ya itu jauh contoh kayak Bevin lu aja gitu kan. Pelan-pelan ya sekarang udah mau all time high aja kayak gitu kan. Kalau gila udah naik udah nggak kejar tuh Jok sekarang tuh. Kalau dulu kan 1.100 lu jual, ntar balik 1.000 gitu kan. Kalau kemarin lu jual 1.100, udah hilang barang lu sampai sekarang kayak gitu kan. So fokus on earning sih. Jadi mungkin kalau untuk yang apa eh, yang based on story ini kita akan tunggu sampai angkanya tuh show up gitu ya. Ya kalau gue tahun ini sih masih tetap yakin sebenarnya sama yang commodity related services ya gitu ya. Tetap gue masih kontak karena gue yakin nanti earningsnya akan show up harusnya mulai dari kuartal 4 kemarin yang nanti mungkin keluar bulan depan sih gitu. Pas
Nih, ada yang komen nih. Oke. Makanya Hulu belum main-main gara-gara earnings. Kita tunggu ya. Q4-nya harusnya ada improvement besar. Dan Q1 harusnya range-nya lebih tinggi lagi. Gitu. Ya, ya menyambung masih ngomong transportasi, kalau dipikir-pikir dengan harga yang sama mendingan cars Ya, kalau ya gitu ya Bill benar. ya. Benar, benar. Sama-sama Kayak gitu. ini related otomotif dan udah profit. Ini mendekat support juga 89, 86 ya kan. Jadi ya mungkin dengan harga yang sama itu pilihan yang lebih baik dibanding Garuda gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih nyambung lagi ke transportasi kayak Bird. Ini kan sebenarnya lucu sih, dulu Bird itu mungkin berapa bulan yang lalu kita lihat cuma 1.200-an mondar mandi, sekarang tiba-tiba naik 1.800 gitu kan. Memang waktu itu triggernya adalah ERP itu kali ya, kalau memang diberlakukan kan lo kayak Grab atau Gokar mungkin ya tetap harus bayar sehingga kalah bersaing gitulah. Tesisnya kan kira-kira gitu. Nah, kalau menurut lo lihat view-nya Bird gimana nih, Bill? Secara funda ada yang Ya, perubahan Bird signifikan? ya. Ya, baik lagi sebenarnya Bird itu menurut gua bisa dibilang selama lu nggak ada PPKM lagi, nggak ada pembatasan lagi gitu ya Jok ya. Sebenarnya mereka udah oke-oke aja gitu. Apalagi kalau lu lihat kan sekarang rata-rata kayak tarif mobil yang online gitu kan diskonnya udah jarang ya Jok ya gitu ya. Jadi harusnya sih apa kayak Bird itu harusnya oke dan gua sekarang ngelihat juga lebih gampang kayaknya cari Bluebird sekarang ya Jok ya. Kalau kita patokan kan kita simple ya, kita kan di depan Pacific Place Jok, kita tinggal lihat gitu kan. Kalau dulu ya apa taksinya kayak supply-nya nggak ada gitu kan, kalau sekarang ada lah bisa kita. Nah gitu, jadi buat gua Bird itu harusnya fundamentally sih oke ya dengan kondisi tanpa PPKM. Nah cuma kemarin apa mungkin gua ada sempat ngobrol sama Willy sebentar gitu ya. Ya Willy ada bilang ini kayaknya Bluebird mungkin apa kalau dia lihat cycle capex ini mau naik nih, maksudnya dia mau mungkin mulai mau nambah armada atau seperti apa. Nah, kalau dia bilang in the past biasanya tuh akan agak sedikit ini apa multiple-nya tuh bisa agak sedikit impact PE-nya kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi selama earnings lu nanti growth ya multiple lu misalnya turun dari PE 16 jadi PE 15 gitu kan. Tapi kalau earnings lu growth-nya tinggi ya sama aja kan, IPS-nya kan jadi tetap lebih tinggi juga kayak gitu. Jadi Bird overall sih harusnya oke ya, tinggal kita aja cycle capex-nya tuh kayak gimana. Kalau memang benar. Oke, ya ya utilitasnya ya mungkin dilihat juga dia kayak dulu sempat mungkin 18.000 unit, sekarang apakah benar-benar yang aktif tiap hari utilisasinya kepake itu udah berapa? Nah itu kan semakin jumlah mobilnya naik, otomatis earning di atas lo revenue makin naik kan ya. Nah ini nyambung nih Fitra Nando kayak ESA earningnya naik Ya, tapi harganya malah ARB kemarin oke. ya, hari ini mungkin Ya, kan. Itu dari ya, ya. mungkin Bill Ya, kemarin ESA kemarin memang kenapa? ARB ya, tapi hari ini udah hijau lah ya, udah hijau gitu kan. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kenapa sih nomor satu S1 turun gitu ya? Pertama, kalau menurut gua secara teori aja, kalau lu ada placement masuk NPRI gitu ya teman-teman ya, otomatis kan market cap bertambah. Kalau harga lu konstan di situ aja, kan apa ada efek inilah Jok, kayak dilusi lah, kayak lu bisa naik buka gitu kan, adjustment aja teman-teman, karena kan saham beredar nambah gitu. Tapi kalau mau ditanya sebenarnya apa, menurut gua karena FTSE nggak masuk gitu. Kalau kemarin-kemarin lihat kan sebenarnya orang punya forecast, wah yang bakal masuk Goto, MDKA, apa ESA itu kan, mungkin ada juga yang prediksi bumi gitu kan apa segala macam. Tapi yang gue tahu Goto, MDKA, ESA tuh yang orang forecast gitu kan. Ternyata ESA-nya bahkan belum masuk nih ke yang bahkan yang mid atau apa tuh kayaknya belum gitu kan. Nah jadi mungkin itu yang bikin jadi sell off. Sebenarnya simpel kok, lihat aja 2 hari ini terakhir yang jualan siapa, BK kan, siapa broker yang foreign kan, dua-duanya kan. Jadi dan kelihatan buangannya juga tuh kalau perhatiin ya teman-teman ya, overnya gede, nggak laku langsung dia buang, over lagi nggak gede lagi buang lagi, pokoknya yang penting kayaknya yang penting dana aja kayak gitu. Nah tapi apa balik lagi gitu ya, improvement di ESA punya laporan keuangan tuh udah kelihatan jelas banget ya, bagus ya. Tahun ini mungkin laba bersih nggak setinggi tahun kemarin, which is itu kita yakin semua emiten komoditi begitulah ya. Tapi yang harus kita perhatiin itu S1 kayak utangnya gitu ya, itu udah turun drastis banget gitu kan. Dan kan ini kan kalau teman-teman tahu itu 15 Maret nanti ada RUPS ya gitu ya. Nah menurut gue sekarang sentimen lagi building up nih, kayaknya
ESA mungkin ya secara hitung-hitungan bisa bagi dividen lumayan gede nih kali ini teman-teman. Karena kenapa? Simple. Capex untuk blue amonianya kayaknya belum akan keluar maksimal kan tahun ini gitu kan. Terus juga mungkin tahun depan gitu ya. Dan juga kalau lihat earnings tahun ini harusnya masih tetap oke lah meskipun agak ada penurunan dibanding tahun kemarin gitu ya. Nah, jadi dengan kayak gini lu paling gampang ngapain Jok? Ya tinggal bayar utang, bayar dividen kan. Ya kan tahun depan ya mungkin cycle capex baru apa lu akan inilah lebih cadangin. Tapi tahun ini menurut gua harusnya kita bakal lihat apa dividen yang jumlahnya lumayan ya teman-teman ya. Ntar coba aja kita lihat tanggal 15 Maret nanti. Oke, ini kita belajar teori dikit ya Bill ya. Kayak menyambung tadi kan dividen itu kan related juga kayak ke tergantung Ya. EPS-nya, earning per share-nya kan. Nah, since ini kalau emiten-emiten yang ada right issue tapi kayak model placement gini yang non HMETD ya kan, itu kan artinya publik nggak ikut Ya. membeli sehingga dia terdidik. Otomatis kebagi rata gitu kan dengan jumlah lembar yang lebih banyak, IPS-nya Betul. otomatis turun. Nah, apakah jadi satu kayak ya itu yang kalau di mata publik tuh kayak ya lu IPS-nya jadi turun padahal gua nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kebagian beli murah Ya. juga maybe. Nah, apakah In faktor one itu? case itu benar ya Jok ya sebenarnya in one case gitu ya beberapa case mungkin itu benar tapi sebenarnya kalau kita untuk ESA ini sebenarnya ada hal yang beda ya yang kita harus lihat lebih lagi jadi sebelum ini kan ESA tuh punya yang amonia teman-teman ya Pancamara Utama itu 60%. Nah di situ kan yang Pak Boy sama Pak Chandra Vinod Laroya itu punya saham juga 10% tuh sisanya Jepang kalau gua nggak salah tuh 30%-nya gitu kan jadi 60 10 30. Nah tapi sekarang posisinya beda. 10% saham ESA di 10% saham PAU yang tadi dipunyai Pak Boy sama Pak Chan dan Vinod Laroya itu kan sekarang naik ke atas, ya kan? Diambil sama ESA. Nah, ESA terbitin saham baru untuk Pak Boy sama Pak Chandra itu ambil gitu kan. Jadi ini sebenarnya kayak cuma bahasanya apa ya? Orang bilang dipindahin ke atas, Jok. Gitu. Di switch ke atas gitu kan. Nah, tapi sekarang pemilikan ESA di PAU jadi 70%, ya nggak Jok? Tadi kan 60, sekarang jadi 70. Nah, di sini sebenarnya earning per share-nya juga harusnya naik, Jok. Nah, kenapa? Kontribusi di PAU-nya kan jadi lebih tinggi. Jadi contoh misalnya dulu PAU, laba bersih itu berapa? 100. ESA hanya berhak untuk Rp60 kan. Sekarang ESA berhak untuk Rp70 dong, karena pemilikannya jadi 70% kan. Nah, jadi sahamnya beredar 10%, nambah, tapi kepemilikan di PAU itu juga naik, ya sebenarnya kan sama aja kan, nggak ada bedanya gitu. Jadi mungkin menurut gua, ya ini lebih turunnya lebih karena FTSE aja sih yang kemarin ya. Kalau hari ini kan udah lumayan hijau ya. Dan balik lagi, gua selalu dulu berpikir ya Jok ya, yang minggu kemarin kita udah sempat bahas juga soal ESA ini. Gua selalu merasa kalau ada owner, ya kan ini berlaku untuk most company ya, nggak ESA ya contohnya ya. Kalau dia dari anak usaha, dia pindah naik ke atas Jok, itu menurut gua biasanya berarti bagus buat holding atasnya. Berarti mungkin ownernya tuh sedang berpikir di holding gua levelnya akan lebih bagus gitu. Kebalikan sama misalnya contoh saham yang konglomerasi grup nih Jok. Saya contoh kayak ada konglomerasi di Indonesia, dia punya bisnis A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat contoh ya Jok ya, simpel kayak misalnya Astra gitu. Astra tuh dulu kalau misalnya UT-nya lagi bagus gitu kan, tapi misalnya Bank Permatanya waktu itu lagi rugi gitu kan, mungkin jual mobilnya lagi kurang oke misalnya. Akhirnya sahamnya jadi kayak agak bantol kan Jok, karena dalam artian gimana? Ya satu kaki lu bagus, satu kaki lu kurang oke, jadi ini kan. Nah, jadi dulu biasa kita disaranin beli apa? Ya beli langsung lah anaknya kalau lu yakin batu bara bakal bagus kan. Lu beli dong kayak UT-nya berarti kan. Nah, tapi kalau lu pindah ke atas berarti ini balik lagi ya. Ini masih asumsi ya teman-teman. Tapi gue cuma pakai logika aja. Kalau gue sebagai owner gue pindah ke atas itu mungkin artinya gue punya plan lebih besar nih untuk si company holding yang gue pegang. Jadi menurut gue lebih baik gue pindah ke atas gitu. Jadi ini bukan berarti seperti itu teman-teman ya. Tapi in general menurut gue kalau owner lebih pilih naikin sahamnya di subsidiary naik